Ada yang protes, Habib Rizik kenapa bicara politik di masjid? Emang lu pikir ngaji soal wudhu doang? Emang ngaji soal sholat doang? Ini soal politik, soal kemaslahatan masyarakat banyak, saudara. Ini soal besar. Ini soal nasib bangsa dan negara. Harus dibicarakan di meja-meja para ulama, di pesantren, di majelis taklim, saudara, di majelis-majelis taklim, di pesantren-pesantren, di masjid, di musola, harus dibicarakan. Kenapa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Ya, sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya, ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya, ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing aja dah. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Nah, terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang lagi lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana Beb? MK ada pamannya, saudara. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada, saudara. Kita selesaikan, saudara, di mejanya para wakil rakyat, yaitu DPR, saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat, saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara, panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil. Semua penyelenggara pilpres panggil. Saudara, MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Saudara, kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Maka itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat, selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Kira-kira jelas ya? Lu jago banget lu politik. Kira-kira jelas ya? Nanti DPR bisa beresin nggak? Ada ketua partai politik ngomong begini, jangan diselesaikan di DPR. Nanti bisa ribut, mendingan di MK aja. Di MK ada pamannya. Yang bikin ribut bukan DPR, bukan. Yang bikin ribut ente curang. Ente curang, itu yang bikin ribut. Kalau ente nggak curang kan nggak ribut, betul? Betul? Nah jadi kita minta kepada DPR, segeralah selesaikan. Sebelum ini berubah menjadi kerusuhan, menjadi keributan, atau sebelum bangsa Indonesia terbelah. Selesaikan secara politik dan sah menurut konstitusi, saudara. Selesaikan secara politik sah. Jadi kita maklumi kenapa harus secara politik, karena kita udah nggak percaya lembaga hukumnya, saudara. Kira-kira paham? Jelas semua? Nah, maka itu kepada wakil rakyat yang ada di DPR jangan ngomong doang. Angket, kapan lu angket? Ini udah berhari-hari ngomong doang. Betul? Betul. Mau angket. Jangan terlalu banyak ngomong, nanti nguap, masuk angin. Betul gak? Betul gak? Yang kemarin teriak angket, besoknya lengket. Kacau. Makanya sebelum masuk angin, sebelum lengket, angket segera digelar. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dukung angket? Takbir. Ada yang protes, Habib Rizik kenapa bicara politik di masjid? Wah, kan minggu tenang udah habis, pilpres sudah selesai.
Betul? Kampanye udah beres. Betul? Ini lagi ngaji. Emang lu pikir ngaji soal wudhu doang? Emang ngaji soal sholat doang? Ini soal politik, soal kemaslahatan masyarakat banyak, saudara. Ini soal besar. Ini soal nasib bangsa dan negara. Harus dibicarakan di meja-meja para ulama, di pesantren, di majelis taklim. Saudara, di majelis-majelis taklim, di pesantren-pesantren, di masjid, di musola, harus dibicarakan. Kenapa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Setuju tidak? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Nah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dan semoga bangsa Indonesia tetap bersatu dan bangsa Indonesia tetap damai. Jangan terpancing dengan provokator. Setuju? Kita dorong saja, dorong supaya DPR berfungsi dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuman sekarang ada masalah lagi. Yang kritik-kritik dilaporin polisi. Kacau. Udah gue jangan terusin, ntar dilaporin juga lagi. Yang lama belum beres, muncul masalah baru. Lu juga sih. Udah cukup hampir sini. Udah cukup. Yang penting semua pulang dari sini mikir bareng-bareng, betul? Siap dukung DPR? Siap dukung angket? Siap hukum yang berbuat curang? Buktikan di angket ya, kawan. Jadi nggak perlu ada partai atau politisi yang ketakutan dengan angket. Nggak usah takut. Kalau memang Anda tidak curang, hadapi angket. Kalau Anda merasa benar tidak curang, jawab di angket. Saudara, jangan bikin gaduh tengah masyarakat. Nah, kalau memang nanti hasil angketnya ternyata memang tidak ada kecurangan, rakyat siap terima kok. Tapi kalau ada kecurangan, tindak. Kalau memang kecurangannya TSM, saudara, terstruktur, sistematis, dan masif, maka presiden mesti dilengsarkan. Harus dilengsarkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan semua, sudah. Bubarkan. Lalu kalau udah bubar bagaimana, Beb? Kalau presidennya dilengsarkan, kan ada wakil presiden jadi presiden. Setuju? Kan wakil presidennya lagi anteng-anteng aja. Enggak terlibat dalam kecurangan, betul? Wakil presidennya kan bersih, betul? Enggak cawe-cawe, betul? Silakan naik jadi presiden. Setuju? Lalu kalau KPU, MK, Bawaslu dibubarkan, bagaimana, Habib? Tahun 99, MK enggak ada. KPU enggak ada, Bawaslu enggak ada. Tapi bisa kok kita bikin pemilu, saudara. Karena di tahun 99, DPR membentuk presidium. DPR membentuk lembaga independen, saudara, yang mengambil peran KPU dan Bawaslu. Lembaga itu yang menggelar pemilu di tahun 99, saudara. Siapa bilang kita nggak bisa gelar pemilu tanpa KPU dan Bawaslu? Lu baru lahir kemarin kali lo. Kan tahun 99 kita ngalamin, betul? Betul? Maka itu rakyat mesti dukung DPR. Setuju tidak? Setuju tidak? Udah jangan pecah belah, jangan cerita lu partai no, gua partai ini, nggak ada. Kita cerita sekarang di sana suara kita, itu wakil kita. Semua harus menyelesaikan persoalan ini sebelum negara ini terkabik-kabik. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Bukan urusan partai, bukan. Urusan partai. Urusan partai. Kok lu ngomongnya sedep banget loh. Kita minta sekarang tidak bicara partai, tapi kita bicara wakil rakyat. Di Dewan Perwakilan Rakyat adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Berpikirlah dengan akal sehat, bekerjalah dengan baik, supaya rakyat tidak terpecah. Insya kita berdoa sama Allah. Kita baca surat Al-Fatihah agar Indonesia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Jangan sampai terjadi perpecahan, kekisruhan, keributan di Indonesia ini. Agar Allah memberikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Agar Allah hancurkan segala kecurangan. Allah binasakan semua orang-orang curang. Dan Allah jadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.